Saya rasa kalian apabila benar-benar ingin mengetahui siapa Buya Hamka, ingin tahu bagaimana perjuangan Buya Hamka di dalam menegakkan dakwah salafi ini, setidaknya punya buku ini, ya. Belaannya menurut saya itu cacat logika juga ini, seperti video saya sebelumnya. Sekarang dia tidak sendiri dan tidak hanya mereview video orang lain, tapi juga membawa ustadznya, gitu ya. Ingin membantah pertama, yaitu tentang Buya Hamka itu bukan bermazhab akidah Maturidiyah Asy'ariyah. Terus bermazhab apa itu? Mari kita dengar dan akan saya komentari setelah ini. To the point. Pertama, yaitu dituduh berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apakah betul itu? Tentu sama sekali tidak benar. Bahkan beliau banyak mengajak agar kita berakidah, beribadah sesuai dengan madhab atau manhaj salaf. Nanti kita akan bacakan dari kupas satu-satu, ya. Jadi beliau itu sama sekali tidak ada dalam tuduhan itu. Tidak. Alasannya apa? Ustadznya juga nih membingungkan ini, mazhab salaf. Jadi dia tidak Maturidiyah Asy'ariyah, tapi bermazhab salaf. Maksudnya apa coba? Memang Maturidiyah dan Asy'ariyah itu bukan mazhab fikih, gitu kan. Mazhab itu kan mazhaba ilaihi. Jadi kita mengambil pendapatnya tentang ibadah, tentang fikih, hukum-hukum, yaitu ulama-ulama yang mengambil istinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah sehingga membuat istihad, seperti sholat itu ada kunut dan tidak kunut, wudhu itu begini dan sebagainya. Itu mazhab fikih. Sementara Maturidiyah dan Asy'ariyah itu bukan mazhab fikih, itu berkaitan dengan akidah. Nah, ini tadi disebutkan Buya Hamka itu katanya mazhab salaf. Mazhab salaf itu ya iya, itu Imam Syafi'i dan sebagainya, itu Hanafi, Maliki dan Hambali gitu. Itu mazhab salaf, mereka itu salafus soleh. Jadi apa yang salah dengan tuduhan itu? Itu bukan tuduhan gitu loh. Nah, tapi menarik, tetap kita akan lihat bagaimana argumentasinya. Alasannya banyak pihak atau yang ditokohkan, beliau dituduh berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Padahal beliau sendiri berakidah salaf. Terkeliru atau salah paham terhadap ucapan beliau ketika beliau kapasitasnya sebagai ketua umum MUI. Nah, beliau ditawari untuk oleh orang-orang Syiah. Untuk menyebarkan Syiah ke Indonesia. Pernah ditawari beliau? Ditawarkan. Buya Hamka ditawari? Buya Hamka ditawarkan di sebuah hotel. Subhanallah. Beliau kemudian menjelaskan bahwasanya penduduk negeri ini umumnya berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka tidak akan menerima Syiah. Nah, kapasitas beliau itu sebagai bukan pribadi, tapi sebagai ketua MUI. Karena dibuktikan dalam buku-buku lain beliau mengajak kepada manhaj atau madhab salaf. Menarik. Nanti ini akan dibacakan bukunya ini. Kita lihat bukunya itu seperti apa sih bahasanya. Tapi itu memang Buya Hamka mengatakan demikian, bahwa umumnya di Indonesia itu bermanhaj Maturidiyah, akidahnya itu Maturidiyah dan Asy'ariyah. Jadi kita lanjut, selanjutnya ini ada yang baca bukunya. Singkatannya ya. Singkatannya ya. Kita lihat pada sidang Tanwir Muhammadiyah pada tahun 69 di Yogyakarta, bab 10, sikap kita. Setelah beliau mengkritik banyak rekan-rekan di Muhammadiyah. Oh, mengkritik rekan. Heri Pras ini sangat bersemangat sampai dia bilang Muhammadiyah juga waktu itu banyak yang sesat. Sebenarnya bukan itu yang dikritik. Berarti pada zaman itu rekan-rekan Muhammadiyah ada juga yang menyimpang. Iya, pada zaman Buya Hamka. Ustadznya malah lebih parah katanya. Iya kan, sedikit baca di masa itu bahkan. Dalam majelis Tanwir ini hendak kita perbincangkan apakah sikap PP Muhammadiyah ini akan diterima oleh pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia, atau akan kita hentikan hingga di sini saja supaya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, supaya kita alon-alon asal kelakon saja. Apakah kita akan menjadi suatu gerakan agama yang amar ma'ruf nahi mungkar, atau semata satu gerakan sosial yang tenggang ke sana ke sini?
toleransi kesana sini maksudnya. Betul, betul. Itu jelas ya, dan itu saya amini. Memang Buya Hamka itu lebih tegas ya. Bukan lebih tegas dari siapa, bukan lebih tegas, tapi memang karakternya tegas, dan dia mengkritik Muhammadiyah pada bagian ini, karena Muhammadiyah itu orangnya sampai sekarang kita bisa lihat disiplinnya, sehingga bagian-bagian terkecil dalam organisasi itu mereka urus, dan itu justru menjadi kegelisahan Buya Hamka. Kita jangan selalu mengurus organisasi saja, tapi coba kita melihat arah tujuan organisasi ini kemana. Apakah hanya sekedar berorientasi kepada sosial saja, yang tenggang ke sana kemari. Tenggang itu maksudnya longgar ya, longgar ke sana kemari, yang tidak punya prinsip gitu. Itu Buya Hamka, itu bahasa Buya Hamka banget gitu ya. Mari kita, Pada hemat saya, kata Buya Hamka rahimahullah, kita Muhammadiyah turut menentukan nasib Islam pada kemudian hari dalam negeri ini. Meskipun kita tidak terlibat langsung dalam dunia politik, segala usaha. betul, Muhammadiyah turut andil dalam pembangunan modernisasi agama Islam hingga hari ini. Itu terbukti kan, itu sudah tidak bisa kita bantah. Dan NU juga lahir setelah Muhammadiyah itu juga dalam rangka memberi kontribusi yang besar terhadap Islam. Nah, yang uniknya adalah yang harus kita pahami, dan Harry Pras juga harus memahami ini. Muhammadiyah itu bergerak pada modernisasi Islam. Islam berpikir modern gitu ya. Sementara NU atau Nahdlatul Ulama dalam hal ini juga organisasi besar, mereka itu lebih tradisional. Mereka memelihara budaya-budaya lokal yang tidak bertentangan dengan agama, maka mereka pelihara, maka mereka pertahankan gitu. Kalau dia bertentangan dengan agama, maka sebisa mungkin kalau bisa itu diperbaiki, ada modifikasi atau istilahnya islamisasi, termasuk tahlilan itu gitu. Ada nanti istilah mantra-mantra yang diganti dengan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan yang penuh dengan hikmat. Itu NU itu luar biasa. Bayangkan kalau budaya itu diberantas habis, tidak sesuai dengan Quran Sunnah, tidak berantas habis. Akhirnya agama Islam itu seperti menjajah kan. Agama Islam itu datang bukan menjajah, tapi memerdekakan, tidak membuat orang menjadi Arab gitu kan, tidak membuat orang menjadi sebagaimana tempat Islam pertama kali turun, yaitu Arab gitu. Tidak kemudian menjadi orang-orang Indonesia yang awalnya makan nasi menjadi makan gandum mengikuti Rasulullah. Ya bukan begitu maksudnya. Jadi budaya-budaya itu dipertahankan. Kita lanjutkan, ini menarik ini. Usaha yang dahulu telah kita mulai, zaman sekarang telah mengambil hasil yang sepadan dengan usaha kita pada masa itu. Untuk zaman depan, kita melihat hebatnya Ghazul Fikri, perang pemikiran. Ini sehingga kadang pribadi sendiri, rumah tangga, dan cara berpikir kita mau tidak mau telah terpengaruh oleh Ghazul Fikri. Nah ini dia. Dalam majelis tandur ini, janganlah kita semata-mata membicarakan soal-soal rutin administrasi organisasi. Jadi kritikan beliau kepada rekan-rekan di Muhammadiyah, jangan hanya fokus organisasi. Nah, jangan hanya fokus pada organisasi, tapi harus kenal akidah ibadah. Kita lihat, padahal tidak kita gali dan kaji di mana sebenarnya letak Muhammadiyah sekarang ini dalam perjuangan menegakkan Islam di negeri ini. Apa yang akan kita berjuangkan kalau dasar itu tidak kita ketahui? Sudah pantas kita melihat jauh ke depan dalam rangka perjuangan Islam yang besar. Sudah lama patut kita tinggalkan menghabiskan tenaga dalam hal tetek bengek remeh. Sebagai gerakan tajrid, masih kata Buya Hamka, bukanlah tajrid kita memperbaharui Islam sehingga diangsur mengeluarkannya dari garis yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam gerak tajrid kita dalam akidah, perhatikan, dalam akidah dan ibadah. Iya. Akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah. Kita kembali kepada mazhab salaf. Mazhab salaf. Jadi ya, itu apa gitu loh. Mazhab salaf itu adalah mazhab ya orang-orang salafus soleh, orang-orang atau disebut juga tabi'in gitu loh. Salafus soleh itu orang-orang yang hidup 200 tahun pasca meninggalnya Nabi, pasca kenabian gitu loh. Artinya orang-orang yang masih hidup di zaman sahabat, Nabi sudah tidak ada. Nah itu loh yang disebut mazhab salaf.
Jadi apakah mazhab salaf itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Semua agama Islam itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah, hanya saja untuk sampai ke sana itu kita perlu jembatan ulama-ulama. Sementara Muhammadiyah ataupun siapa Hamka itu mengatakan mazhab salaf karena dia malas menyebutkan mazhab 4 mazhab ini, karena tidak berhenti ke 4 mazhab aja, karena mazhab itu banyak sekali, itu imam-imam 4 imam itu, dan pendapat-pendapat mereka juga sering dinukil oleh Buya Hamka gitu. Ini bukan tuduhan bahwa Buya Hamka tidak mengutip Maturidi dan Asy'ariyah, itu kesalahan juga gitu. Mustahil Buya Hamka tidak mengutip dan tidak bersependapat dengan Maturidiyah dan Asy'ariyah. Itu kekeliruan yang besar. Nah, cara berpikir inilah yang perlu. Makanya ada orang Salafi ini berlindung di bawah Muhammadiyah sebenarnya. Orang-orang Salafi yang dalam hal ini, kalau kita dengar Kiai siapa Idrus Romli katanya, orang-orang Wahabi itu menyatakan diri sebagai Salafi gitu. Supaya apa? Supaya mereka aman gitu. Padahal Muhammadiyah dengan Salafi yang atau Wahabi di Indonesia itu jauh berbeda gitu. Memang Muhammadiyah itu tidak ada tahlilan, mereka juga mengkritik tawasul dan sebagainya, tapi muara pemahamannya sama saja gitu. Karena di 4 mazhab itu juga ada yang tidak bertahlilan gitu loh, mereka juga tidak tahlilan sebenarnya semuanya gitu, tapi ada dalil-dalil di dalam usul fiqh yang kemudian digunakan oleh orang-orang yang pemikir di era hari ini, itu digunakan untuk menyelamatkan budaya-budaya supaya kita tidak menjadi keras, tidak jadi satu warna semuanya. Bukankah perbedaan itu adalah hikmah? Itu yang dipelihara oleh NU. Saya dalam hal ini tidak membela NU, saya sepemikiran dengan pandangan itu gitu. Walaupun saya juga tidak suka dengan tahlilan, biasa aja gitu. Suka atau tidak suka bukan mengharamkan gitu. Tapi kalau ada tahlilan ya saya ikut-ikut saja untuk meramaikan sekaligus silaturahmi. Kita kan jarang-jarang juga silaturahmi, terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk mau YouTube gitu kan. Udahlah, nggak usah membentur-benturkan tokoh Muhammadiyah, dalam hal ini Buya Hamka yang dikagumi oleh banyak orang dengan kritik-kritik yang tidak relevan gitu ya. Ya, di daftar isi. Jadi saya rasa kalian apabila benar-benar ingin mengetahui siapa Buya Hamka, ingin tahu bagaimana perjuangan Buya Hamka di dalam menegakkan dakwah Salafi ini, setidaknya punya buku ini, ya. Ini Buya Hamka tidak menegakkan mazhab Salafi atau dakwah Salafi yang kamu maksud. Mazhab Salafi yang dia maksud itu adalah 4 mazhab atau imam-imam mazhab yang lahir 150 atau 200 tahun setelah Rasulullah. Itu maksudnya. Salaf yang kamu maksud itu yang mana? Apakah mereka yang hari ini mengaku mengharam-haramkan musik, orang-orang yang dan sebagainya, mengharam-haramkan dan sebagainya itu? Semua diharamkan. Bukan itu yang dibela oleh Buya Hamka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.